Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti pada channel aplikasi pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen referensi. Ada banyak sekali manajemen referensi yang bisa kita gunakan, di antaranya Zotero, Mendeley, kemudian EndNote juga bisa. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas terkait dengan Zotero. Zotero itu bisa kita download melalui link Zotero download zotero.org. Di sini kita bisa download. Di bagian Zotero download ini ada zotero.org download. Teman-teman bisa di bagian ini. Untuk mendownloadnya itu pakai Zotero 6 for Windows bisa, atau Zotero Connector. Nah, perbedaannya ketika Zotero 6 for Windows ini kita bisa menggunakan tanpa online seperti itu. Tapi kalau misalkan Zotero Connector berarti terkoneksi dengan Edge konektornya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ada ini, cukup dengan download yang bagian Zotero 6 for Windows. Klik bagian download, kemudian sampai proses pendownloadan selesai. Setelah download selesai, bisa kita open file. Kemudian install seperti biasanya ya teman-teman, diinstal, next, kemudian next, upgrade, finish. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kebetulan punya saya sudah diinstal ya. Jadi ini ada beberapa file yang memang sudah saya masukkan di dalamnya. Ini sudah selesai. Jadi kalau misalkan Zotero itu tidak harus memiliki akun seperti Mendeley. Kalau Mendeley kita harus mendaftarkan dulu akun, kemudian registrasi baru login. Tapi untuk Zotero itu tidak, registrasi dulu, kita bisa langsung menggunakan tanpa kita registrasi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa menambahkan library di bagian ini, My Library. Kalau misalkan mau ditambahkan, tinggal klik bagian ini, New Collection, nanti muncul sendiri, tinggal namanya apa, ditambahkan saja di situ. Nah, kemudian misalnya akan menambahkan file, kita buat library baru. Di sini misal sampel. Oke, sampel. Nah, di sini masih kosong. Untuk menambahkan file, teman-teman cukup klik bagian tambah ini. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman. Ada book, ada jurnal artikel, ada report, software, statue, kemudian ada link to file, ada copy, kemudian ada more. Lebih dari itu juga banyak sekali. Nah, misalnya teman-teman mau ambil dari file yang ada di laptop, itu bisa link to file. Kita ambil salah satu aja ya teman-teman. Ini misal artikel, kemudian kita klik, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah terdeteksi teman-teman. Tadi kan masih satu ya. Kemudian ini sudah terdeteksi bahwasanya infonya adalah jurnal, titlenya ISSN. Nah, jurnal ini kebenaran apa ya? Judulnya tidak sesuai dengan yang ada di jurnal, yaitu peranan Pancasila. Ini ada ISSN-nya masuk. Ini bisa kita edit juga teman-teman. Jadi tinggal klik atau hapus bagian ISSN-nya, kemudian tinggal judulnya aja. Kemudian kita lihat lagi di bagian bawahnya, itu sudah pas atau belum. Kalau sudah, oke, ini volumenya belum terdeteksi. Nah,
ada beberapa jurnal yang memang tidak terdeteksi. Nah, teman-teman bisa edit di bagian tidak terdeteksinya itu di bagian mana gitu. Kalau misalnya jurnal tertentu itu sudah terdeteksi, ya kita nggak perlu ngedit lagi. Tapi kalau misalnya belum terdeteksi, teman-teman bisa untuk mengeditnya di bagian info. Volume 8 isu 1. Isu 1 tahun 2023 ya, CTRL enter. 2023, kemudian packnya. Nah, kalau misalnya mau ke lain tempat, CTRL enter ya teman-teman. 1121. Oke, nah di sini nanti akan muncul informasinya. Ini infonya yang sudah diperbaiki. Selanjutnya teman-teman, misalnya saya akan upload file lagi ya. Kalau yang ini tadi kan untuk versi yang misalnya tidak terdeteksi untuk referensinya. Ini coba saya upload lagi dengan file yang baru. Link to file, kemudian sini saya upload, tunggu sebentar sampai nanti ada seperti ini ya. Nah, ini sudah terupload. Nah, ini untuk jurnal ini informasinya sudah terupload ya. Untuk titlenya benar, kemudian autornya benar. Nah, untuk rata-rata itu kalau misalnya jurnal internasional itu pasti sudah baik untuk referensinya. Jadi kita tidak perlu ngedit. Biasanya kalau jurnal nasional itu seperti yang tadi saya contohkan, itu kita perlu mengedit di beberapa bagian. Seperti volumenya tidak ada, kemudian apa tahunnya tidak ada ataupun yang lain, itu kita edit. Apabila teman-teman mempunyai kendala dalam keterbatasan bahasa Inggris, teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini Zotero bisa menggabungkan atau kita menambahkan add-on, kemudian kita bisa mentranslasikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, ini caranya teman-teman klik bagian tools, kemudian add-ons. Nah, di bagian add-on ini teman-teman bagian Zotero PDF Translate-nya itu harus disable. Nah, di sini caranya teman-teman, kalau ini karena sudah download ya, jadi di sini disable. Nah, ketika teman-teman masih belum download, itu teman-teman bisa menggunakan pengaturan ini, kemudian diklik, klik bagian install add-on from file. Nah, teman-teman bisa download di bagian deskripsi, itu saya lampirkan linknya, teman-teman bisa download di sana. Kemudian nanti teman-teman cari filenya di bagian mana, klik open. Setelah klik open, nanti teman-teman install now. Nah, maka nanti akan terinstall untuk Zotero PDF-nya sampai ke bagian disable ya. Kalau sudah disable seperti ini, berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman bisa klik bagian filenya, kemudian teman-teman sorot saja di sini. Nanti di sini masih error karena kalau misalkan translate harus menggunakan internet ya teman-teman. Kalau misalnya internet tidak aktif, maka tidak bisa. Tapi kalau misalkan tidak translate itu tanpa menggunakan internet. Oke, saya akan sambungkan dulu ke WiFi ya. Ini teman-teman, tadi ada masalah ya terkait dengan koneksinya. Ini sekarang sudah bisa. Jadi di sini teman-teman bisa Scientific Utopia itu adalah membuka
opening scientific komunikasi artinya membuka komunikasi ilmiah. Nah, di sini teman-teman langsung bisa translate. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk keterbatasan berbahasa Inggris. Di sini sudah ada transitnya, teman-teman tinggal lihat saja apa makna dari referensi tersebut. Begitu ya teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.